Teman-teman, teman-teman ini nggak biasanya saya memperbaiki motor, tapi saya syutingnya harus ngomong pelan-pelan ya. Ini motor Mega Pro monoshock, dan tangkinya saya lepas karena bocor. Terus ini ya, selang bensinnya. Langsung aja kita ke TKP. Oke, ini tangkinya teman-teman. Tangkinya bocor parah, lubangnya segede ini. Akhirnya saya tempel menggunakan PCB. Gimana caranya? Gampang banget. Jadi kita harus mempersiapkan amplas. Terus ada satu lagi yang penting, kikir. Terus PCB bekas seperti ini teman-teman, ini punya monitor yang udah nggak kepake. Kita cari PCB yang masih banyak tembaganya. Kebetulan di bagian yang saya potong ini tembaganya masih banyak dan kita bisa manfaatkan untuk nempel tangki. Pertama kita harus bersihin dulu tangki yang pengen kita solder teman-teman. Biasanya kan orang pakai patri ya, pakai solder yang gede itu, terus pakai timah yang lain, bukan timah yang seperti ini, timah yang warnanya abu-abu itu teman-teman. Kalau yang saya pakai ini kan mengkilap ya, udah ada fluxnya di dalam timahnya. Kalau untuk yang biasa dipakai untuk matri itu kan nggak ada gitu, dia cuma timah aja. Tapi karena adanya itu dan kita mau memanfaatkan barang elektronik untuk memperbaiki mesin motor bukan mesin motor, untuk memperbaiki tangki motor yang rusak gitu. Jadi kita harus memanfaatkan barang-barang elektronik yang biasa dipakai di elektronik seperti timah seperti ini teman-teman, dan PCB. PCB itu saya balik begini teman-teman. Jadi pertama, ini kan lubangnya segini ya, saya belum sempat syuting. Lubangnya tuh segede kelingking gini, gede banget gitu. Awalnya sih saya tempel menggunakan plastik steel, tapi ternyata sekitar dapat 2 minggu plastik steelnya lepas, dia merembes gitu. Sebelum saya tempel sama plastik steel, sebetulnya lubangnya itu saya kasih kapas dan saya kasih lem super atau lem setan, lem gajah dan semacamnya. Saya kasih kapas, terus saya lem, begitu udah kering baru saya kasih plastik steel dan saya diamkan selama 24 jam. Terus saya tuang bensin atau pertalite, ternyata berhasil. Tapi sekitar 2 minggu kemudian kok bau bensin gitu. Sekali saya cek, kok nggak bocor ya, saya pegang-pegang tuh nggak bocor teman-teman plastik steelnya. Ternyata beberapa hari kemudian teman saya lihat motor, terus dia mencium bau bensin. Kok bau bensin ya, sekali dilihat kayaknya bocor lagi deh. Begitu saya bongkar ternyata memang iya bocor lagi teman-teman. Tapi cuman satu aja, yang sebelah sini masih kuat. Yang sebelah sini kan lubangnya besar, mungkin karena lubangnya besar tadi dia akhirnya bocor lagi. Lubangnya terlampau besar teman-teman. Akhirnya lubang itu saya lemnya, maksudnya lem plastik steelnya saya congkel lagi. Udah hilang, udah bersih, saya bersihkan pakai lap, terus saya amplas sampai catnya hilang. Kira-kira cat yang mau kita hilangkan tuh di sekitar lubang aja gitu, jarak 1 cm di sekitar lubang itu yang kita bersihkan dari cat. Kemudian kita juga sambil kerok pakai obeng supaya lapisan-lapisan lem sebelumnya atau cairan-cairan yang nempel di situ tuh hilang. Habis itu kita lap dan kita tetap amplas lagi. Kemudian coba saya ambil solder, saya panasin solder teman-teman. Solder murah 20 ribuan. Terus saya panasin, terus coba saya tempelin timah, coba saya solder. Ternyata mau lengket dia. Karena tangki ini adalah tangki besi teman-teman, bukan aluminium. Jadi dia bisa disolder atau timah bisa nempel gitu. Terus saya solder keliling teman-teman, menggunakan timah kitani seperti ini. Habis itu baru saya potong PCB itu saya bentuk sedemikian rupa sampai kira-kira pas di posisi yang pengen saya tempel. Di bagian PCB
Di bagian tembaga PCB itu saya amplas juga teman-teman, supaya timah bisa lengket ya, karena kan PCB aslinya tuh udah kena arpus atau bukan kena arpus, kena cat. Jadi kalau disolder kan nggak bisa lengket. Jadi saya amplas terus saya solder juga, saya tempelin timah. Habis itu saya balik seperti ini, terus saya antara kedua timah yang udah nempel di besi dan timah yang udah nempel di PCB itu saya gabungin, saya solder ulang, akhirnya dia nempel seperti ini. Tinggal dikelilingin aja sama timah sampai benar-benar rapi. Habis itu baru kita tes teman-teman. Saya rasa sih oke. Akhirnya setelah disolder tuh jadinya seperti ini teman-teman. Ini ada seperti cairan. Ini adalah flux. Saya tambahin flux supaya timahnya tuh gampang nempel, gampang disolder teman-teman. Seperti ini ya jadinya. Tuh, nempel kan? Kita cek keliling. Sepertinya udah oke. Tinggal kita kasih lem tambahan. Saya mau tambahin lem setan atau super glue, terus tapi dikasih kapas ya. Habis itu pakai plastik steel. Nah sekarang waktunya kita lem pakai lem super, tapi sebelum itu kita bersihin dulu karena tadi kan kena flux ya. Kita bersihin pakai cairan pembersih teman-teman, supaya clean dia. Kita sikat. Terus kita lap pakai tisu. Kalau kira-kira udah bersih, sekarang kita siapin kapas. Kapasnya kita perlukan tuh nggak satu lembar gini, tapi secukupnya aja. Yang penting ketutupan seperti ini teman-teman. Terus kita lem. Sekarang kita tunggu sampai kering teman-teman. Yang penting bagian sampingnya yang disolder tadi itu kena lem semua. Satu lem seperti ini cukup. Kalau misalnya mau lebih lagi kita bisa lem bagian atasnya, tapi kan bagian atasnya nggak usah ya. Yang penting samping-sampingnya aja. Nah sekarang udah kering teman-teman. Jadi tiba waktunya untuk proses pengeliman lanjutan. Jadi kita mau pakai lem yang lain lagi ya. Kita mau pakai plastik steel. Bentuk lemnya seperti ini. Saya pakai yang merek Winstone. Ini dia udah dilem, udah selesai proses pengelimannya. Dan waktunya untuk dijemur atau dibiarin sampai 24 jam. Dan penempelan tangki yang bocor ini udah selesai teman-teman. Kayak gitu ya caranya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum and bye-bye.
Kena plastik steel nih. Bye bye.